Engkaukah yang kami tunggu, atau orang lain yang kami tunggu? Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang Tuhan kasihi, juga siapa saja yang saat ini mengikuti misa ini lewat live streaming. Engkaukah yang kami tunggu, atau orang lain? Ini pertanyaan dari Yohanes Pembaptis kepada Yesus saat Yohanes mengirim para utusan untuk bertanya kepada Yesus. Konteks ceritanya begini. Yohanes tampil lebih dahulu dengan penuh wibawa. Ada banyak pengikutnya. Tidak lama kemudian Yesus juga muncul, juga tidak kalah wibawa, dan ada banyak pengikutnya. Ada kesan bahwa dua orang itu macam bersaing mencari pengikut. Nah, agar para pengikut ini tidak bingung memilih siapa yang harus diikut, maka keluarlah pertanyaan dari Yohanes Pembaptis tadi, agar para pengikut bisa memilih secara tepat. Kalau dilihat dari politik persaingan, sebenarnya Yohanes tidak bijaksana untuk mengajukan pertanyaan itu. Karena kalau Yesus itu lawan, ya ini pertanyaan bodoh lah, pasti digunakan oleh lawan untuk bisa melawan. Engkaukah yang kami tunggu, kah ada orang lain? Syukur pertanyaan ini datang dari seorang yang tahu diri sekaliber Yohanes Pembaptis, orang yang rendah hati, dan dia mau bertanya. Yohanes sadar sesadar-sadarnya siapa dirinya, apa kapasitasnya, dan apa kompetensinya. Yohanes tahu. Dan atas pertanyaan Yohanes, perhatikan jawaban Yesus. Yesus tidak bilang, oh kamu tidak tahu saya siapa. Kamu tidak tahukah saya ini Mesias, saya ini turunan Raja Daud. Tidak, Yesus tidak seperti itu. Yesus hanya bilang, kamu pulang kamu pulang ke Yohanes Pembaptis dan kamu ceritakan apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat. Orang buta melihat, orang tuli mendengar, itulah saya. Orang bisu berbicara, orang lumpuh berjalan, itulah saya. Orang kusta sembuh, bahkan orang mati dibangkitkan, itulah saya, kata Yesus. Artinya apa? Yesus tidak menampilkan sejumlah gelar di depan dan di belakang nama sebagaimana dibuat oleh banyak pejabat zaman ini. Depan gelar seabrek, di belakang nama gelar seabrek. Yesus menampilkan justru karya nyata untuk menjawab kebutuhan orang.
Memasuki minggu ketiga Advent dengan tema permenungan yang diangkat oleh Komisi Kateketi Keuskupan, pertobatan sebagai jalan menuju keselamatan. Ini tema yang direnungkan umat keuskupan minggu ketiga ini. Pertobatan sebagai jalan menuju keselamatan. Rasul Yakobus dalam suratnya bacaan kedua menyerukan, teguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Jadi bergembiralah, bergembira, bertobat dan bergembira. Sementara Nabi Yesaya dalam bacaan pertama menegaskan bahwa Tuhan sendirilah yang akan datang untuk menyelamatkan kamu. Sebuah statement yang membuat para pendengar dengan pengalaman pembuangan Babel merasa bahwa ternyata Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia sendiri akan datang untuk menyelamatkan kita. Mendengar bacaan, isi bacaan hari ini, mendengar tema dari renungan Advent, kira-kira apa pesan untuk kita Minggu Sukacita, Minggu Gaudete ini? Pastor punya dua pesan. Pesan yang pertama, bertobatlah Anda yang tidak tahu diri, dan belajarlah untuk rendah hati sama dengan Yohanes Pembaptis. Mungkin ilustrasi disampaikan untuk menjelaskan seruan ini, pesan ini. Ilustrasi pertama, dengar-dengar bupati ini dia sedang mencanangkan para pejabat di lingkungan pemerintahan untuk tahun yang baru dan ke depan. Ya, bagi mereka yang sudah kemungkinan didekati untuk menduduki jabatan tertentu, oke, silakan. Untuk mereka yang merasa diri bisa tetapi tidak didekati, lalu mulai mengeluh, hari ini pesan yang pertama berbunyi, kau tahu dirilah, tahu diri, belajar untuk rendah hati. Kalau engkau tidak didekati untuk ditawarkan sebuah jabatan, katakanlah, periksa diri. Kau punya golongan kepegawaian itu baru berapa? Baru 3A kan? Masa dinasmu berapa tahun? Belum cukup. Keterampilanmu minim. Hasil karya mengambang. Ya tahu dirilah. Rendah hati seperti Yohanes Pemandi, kenapa? Berikan tempat itu bagi mereka yang berkompeten. Bertobatlah. Atau ilustrasi lain, di Indonesia umumnya, kita di Papua khususnya, dan lebih khusus lagi kita di Timika, ada banyak orang yang dengan sengaja mencari gelar. S1 belum cukup, S2 belum cukup, S3. Pertanyaannya berkaitan dengan tahu diri dan rendah hati. Hari-hari kami lihat kau ada di Timika, kau tidak pernah kuliah.
Kami tidak pernah mendengar bahwa kau buat sebuah penelitian ilmiah sebagaimana tuntutan seorang sarjana S2, S3. Kuliah kerja nyata tidak ada. Punya tesis doktoral, disertasi doktoral yang nanti diterbitkan untuk menjadi buku, kami tidak pernah lihat. Tapi engkau dengan bangganya di depan namamu seabrek gelar, di belakang namamu seabrek gelar. Berat sekali, sampai kami khawatir kau tidak bisa pikul. Ia tahu dirilah, rendah hati sama dengan Yohanes Pemandi. Kenapa? Berikan gelar itu kepada orang yang kompeten, yang memang pantas. Bertobatlah dari kebiasaan memasang gelar muka belakang di depan namamu tanpa bobot kesarjanaan. Catat itu. Bertobatlah, Anda yang tidak tahu diri, dan belajarlah untuk rendah hati sama dengan Yohanes Pemandi. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua, hadirkan sesegera mungkin figur Yesus yang menghadirkan karya nyata, bukan gelar-gelar. Gelar Yesus jelas. Kalau ditanya Yesus kok gelar apa? Mesias, Juru Selamat, Putra Allah. Gelar hebat-hebat. Lalu kita tanya, iyo kok gelar tapi kok punya karya apa? Iya, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang bisu berbicara, orang lumpuh berjalan, orang kusta sembuh, orang mati dibangkitkan. Itu karya nyata dari Yesus. Kita kembali, kalau kau punya gelar yang banyak-banyak itu, kau sudah bikin apakah? Pesan untukmu hari ini, buktikan gelarmu dengan karya nyata. Dan jangan pakai gelar macam-macam kalau otak kosong, karya nol. Tidak malu kah? Ya bertobatlah, bertobat. Hadirkan figur Yesus yang tidak mengutamakan gelar, tetapi menghadirkan karya nyata untuk membantu sesama. Tuhan memberkatimu. Tuhan memberkati figur Yohanes Pemandi abad ini yang berusaha untuk menampilkan orang lain yang punya bobot. Tuhan memberkati begitu banyak umat juga yang menampilkan figur Yesus. Gelar dibuktikan dengan karya nyata. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita hening sejenak untuk merenungkan firman Tuhan ini.